Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam kenal buat kalian siswa baru SMA Negeri 1 Diorejo tahun pelajaran 2020-2021. Pendidikan karakter merupakan cara berpikir dan berperilaku sehingga menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama dalam keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Ciri-ciri karakter religius diantaranya memiliki keimanan yang utuh, suka beramal, melaksanakan ibadah dengan tekun, dan memiliki akhlak yang mulia. Ada berbagai macam penerapan nilai religius di sekolah, diantaranya yang pertama, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing sebelum dan sesudah pelajaran. Kedua, melaksanakan ibadah sholat bagi siswa yang beragama muslim. Yang ketiga, toleransi dan hidup rukun dengan teman yang berbeda agama. Yang keempat, anti kekerasan dan bullying. Yang keenam, tidak memaksakan kehendak. Yang ketujuh, menyapa teman dengan salam. Kedelapan, mengucapkan salam jika masuk kelas. Dan yang terakhir, salim kepada guru ketika bertemu dengan guru. Berikutnya, penerapan nilai religius di lingkungan masyarakat. Kalian bisa berbuat baik kepada sesama, saling tolong-menolong, menjalankan ibadah bersama, kemudian tidak melakukan perbuatan zina, dan menjauhi larangan agama. Nasionalisme adalah rasa cinta terhadap tanah air. Nasionalisme merupakan modal utama untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur, serta berdaulat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, kita sudah berikrar
menyatukan diri sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia pada momen Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di Jakarta tanggal 28 Oktober 1928. Kami bersumpah bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Nasionalisme yang diwujudkan melalui Sumpah Pemuda dilatar belakangi dengan masyarakat multikultural. Artinya apa? Bahwa dengan sadar kita adalah bangsa yang memang terdiri dari bermacam-macam suku dan budaya. Oleh karena itu, untuk memupuk, memelihara rasa nasionalisme yang harus senantiasa kita terapkan adalah saling menghargai, menghormati, toleransi, simpati, dan empati. Sebagai contoh hal yang tidak pantas dan dapat merusak ketentraman, bahkan rasa nasionalisme adalah perbuatan mencela orang lain dengan istilah bullying, baik secara verbal maupun tindakan. Jadi kepada anak-anakku sekalian, jadilah generasi yang berbudi luhur dalam tutur kata dan perbuatan. Nilai integritas merupakan upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Penerapan nilai-nilai integritas di sekolah diantaranya, yang pertama adalah mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang kedua, memiliki komitmen untuk datang ke sekolah sebelum bel masuk. Yang ketiga, selalu mengerjakan piket. Yang keempat, selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Yang kelima, tidak mencontek saat ujian. Yang keenam, memiliki prinsip untuk selalu menjadi juara di kelas. Yang ketujuh, menerapkan perilaku jujur, baik dalam berbicara dan bertingkah laku. Yang kedelapan, menghargai guru, pegawai, dan teman di kelas. Yang selanjutnya, ialah penerapan nilai-nilai integritas ketika kalian berada di rumah. Di antaranya, yang pertama adalah menjaga kenyamanan dan keharmonisan keluarga. Yang kedua, turut menjaga nama baik keluarga. Yang ketiga, menghargai orang tua dan saudara di rumah. Yang keempat, menerapkan sikap rajin menabung sejak dini di keluarga. Nilai kemandirian dalam pendidikan karakter merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan berbagai tugas dan persoalan, serta mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk mewujudkan harapan, mimpi, dan cita-cita kalian. Siswa yang mandiri memiliki semangat kerja yang baik, tangguh, berdaya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Penerapan nilai karakter kemandirian dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah. Yang pertama, siswa membersihkan kelas sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, siswa sudah menyiapkan keperluan sekolah dari rumah. Yang ketiga, siswa menyiapkan jadwal pelajaran yang akan dibawa ke sekolah dari rumah. Yang keempat, mengerjakan ujian sendiri tanpa mencontek atau bekerja sama dengan teman. Yang kelima, mengerjakan sendiri soal atau pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang keenam, berusaha menyelesaikan masalahmu sendiri tanpa melibatkan orang lain. Karena kalau kita melibatkan orang lain, bukan malah menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru. Misalnya nih, kamu punya masalah dengan siswa B, lalu kamu cerita pada siswa C. Lah, siswa C ini tidak terima, lalu dia ngajak teman-teman yang lain untuk menghakimi siswa B. Lah, nantinya kan akan terjadi tawuran antar pelajar.
Yang ketujuh, mampu mengatasi masalah sendiri secara positif, tidak melampiaskan ke hal-hal yang negatif seperti merokok, minum miras, ataupun narkoba, karena itu dapat merugikan diri sendiri dan merusak masa depan kalian. Nah, sekarang adalah penerapan nilai karakter mandiri di rumah. Yang pertama, disiplin bangun pagi. Yang kedua, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Yang ketiga, mencuci piring setelah makan tanpa disuruh orang tua. Yang keempat, mencuci dan menyetrika baju kalian sendiri. Yang kelima, membersihkan rumah seperti menyapu, mengepel. Yang keenam, mengerjakan tugas daring sendiri tanpa bantuan orang tua ataupun guru les. Cara menumbuhkan sikap mandiri. Yang pertama, biasakan menerima persoalan belajar dengan sikap dan pemikiran yang ikhlas. Yang kedua, kegigihan dan ketekunan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Yang ketiga, harus yakin bisa mengerjakan. Pasti ada solusi dan jawaban dari setiap permasalahan yang dihadapi. Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu dalam menyelesaikan persoalan bersama, memberikan bantuan atau pertolongan pada orang lain yang membutuhkan. Penerapan nilai karakter gotong royong pada anak dalam masa pandemi seperti ini pada masa belajar di rumah tentu banyak sekali yang dapat dilakukan. Contohnya, melibatkan anak atau seluruh anggota keluarga dalam membantu kedua orang tua. Contohnya, bisa mencuci piring, mencuci pakaian, menyapu, menjemur, dan bisa melibatkan pengambilan keputusan dalam kegiatan yang lain. Untuk di lingkungan masyarakat sendiri, anak bisa menjalin persahabatan dan tolong-menolong kepada sesama temannya tanpa memandang latar belakang mereka, yaitu dari suku, agama, ras, budaya, dan status sosial mereka. Diharapkan generasi muda seperti kalian dapat menunjukkan sikap menghargai kepada sesama, dapat bekerja sama, mampu berkomitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong-menolong, memiliki empati dan rasa solidaritas yang tinggi, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. Tetap semangat untuk belajar di rumah dan jaga kesehatan. Bye! Pendidikan karakter merupakan pendekatan langsung untuk pendidikan moral dengan memberikan pelajaran kepada peserta didik tentang pengetahuan moral dasar dan tata krama untuk mencegah perilaku tidak bermoral atau membahayakan diri sendiri dan orang lain. Untuk itu, kalian sebagai generasi muda dan sebagai pelajar khususnya diharapkan dapat menjauhi perilaku-perilaku negatif yang kerap menggoda di era globalisasi ini. Remaja sebagai penerus bangsa haruslah mempunyai mental sehat, cerdas, kreatif, dan berani menghadapi efek-efek negatif, sehingga menjadi pribadi yang siap menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Buat kalian siswa baru SMA Negeri 1 Direjo, selalu berpikir positif, semangat belajar, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.